Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang disayang, dihargai, dimuliakan oleh Tuhan Yesus. Karena kita biji mata Tuhan. Oh haleluya, bersyukur dan bangga kita punya Bapak Yesus yang sangat baik, yang peduli, yang selalu perhatian kepada kita semua, yang memelihara, menjaga, melindungi sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, sampai menjelang malam ini. Bapak Ibu semua, kita bersyukur karena malam ini adalah malam yang terakhir, Kamis malam 30 November. Kita akan tutup sebentar malam yang terakhir bulan November ini, 30 November, karena besok sudah 1 Desember. Sama-sama kita tutup dan kita buka besok tanggal 1. Dan kita semua hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjadi awal dan akhir. Awal waktu kita memasuki bulan November, 1 November 2023. Dan hari adalah hari yang terakhir, 30 November 2023. Dengan rasa ucapan syukur, terima kasih. Dan besok kita memasuki 1 Desember 2023 adalah bulan yang terakhir 2023. Karena setelah itu kita sama-sama akan tutup tahun 2023, memasuki tahun yang baru 2024. Semua adalah Yesus menjadi sentral dalam hidup kita. Sebab Yesus berkata dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu berasal dari Dia, dan oleh Dia, dan untuk Dia segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kita tutup malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Ada satu sobatku yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Ada satu sobatku yang setia, amin, haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku, amin, haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Ada satu sobatku yang setia, amin, haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku, amin, haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, haleluya. Dia selalu menemani diriku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Ibrani pasal 13 ayat 5b dan ayat yang ke-6. Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita katakan, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut,
Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus ya Tuhan. Punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, yang segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan. Punya mula kejayaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Namanya Yesus. Amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menjadi juru selamatku. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku, pikiranku. Malam ini sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku, kilaku. Basuhlah hidupku, bawaku dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik, yang senantiasa menjaga, melindungi, memelihara kita, menyertai kita. Bapak Ibu Saudara semua sudah beraktivitas, bekerja, pelayanan apapun sepanjang hari ini. Bersyukur kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pribadi Yesus yang baik. Janji Tuhan katakan tadi dalam Ibrani 13 ayat 5b dan 6 dikatakan, Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini firman Tuhan. Percaya, yakinlah, bukti nyata. Saya mengalami pertolongan Tuhan. Bapak Ibu mengalami pertolongan Tuhan. Benar, sampai detik ini saya tidak pernah sakit. Bapak Ibu semua tidak pernah sakit, karena ada penyertaan Tuhan. Benar, Yesus berkata sekali-kali, aku tidak pernah tinggalkan engkau. Ayat yang ke-6 dikatakan, sebab itu dengan yakin kita ada berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin, saudara. Mari kita hari ini kita makin cinta sama Tuhan. Ya, saya mau tanya Bapak Ibu, jawab masing-masing, benar nggak Bapak Ibu cinta Tuhan? Bukan dengan mulut, saudara. Ada perbuatan. Sebagai bukti kita cinta Tuhan, ya, ada perbuatan, ada harga yang dibayar. Dan tanpa pamrih, hati kita tulus mencintai Tuhan, karena Tuhan juga sempurna kasih-Nya dalam kehidupan kita. Oh, luar biasa. Bukti nyata, sejak 1 Januari 2021 sampai detik ini, saya terus beritakan firman Tuhan. Dari pagi, malam, pagi, malam. Kalau pagi 1 Januari 21, perjanjian lama sudah. Jadi ini yang kedua kali saudara ya. Baca perjanjian baru sudah 2 kali. Karena dari sejak 1 Januari 2021 itu baca kalau setiap malam perjanjian baru dari Injil Matius. Ya. Kalau pagi hari perjanjian lama, kitab Kejadian pasal 1. Sudah berakhir kalau perjanjian baru sudah berakhir 2023 14 Januari. Kalau perjanjian lama lebih panjang sudah. Berakhir tanggal 30 Oktober ya. 30 Oktober sudah selesai perjanjian lama. Dan 1 November 2023
Baru baca lagi kitab Kejadian pasal 1. Sudah 2 kali kemurahan Tuhan ini. Ya, semua anugerah Tuhan, semua kan ada penyertaan Tuhan. Bukti nyata nih firman Tuhan. Sekali-kali Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ada firman Tuhan katakan lagi dalam Yohanes 14 ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Oh, dahsyat kita kalau bersama Yesus. Makanya jangan pernah tinggalkan Yesus, rugi besar. Ya, orang tidak sungguh sama Tuhan risiko. Ya, ya berarti tidak ada penyertaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu jauh dari Tuhan, mau siapa? Andalan kita siapa? Tidak ada, saudara. Hanya Yesus, tempat satu-satunya sumber kekuatan, sumber segala-galanya. Tuhan memberikan berkat dalam pekerjaan, dalam apapun juga. Yesus menyertai kita. Ya, sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga. Amin, puji Tuhan. Mari kita mau baca Matius 12 ayat 38 sampai 50 yang berkaitan dengan tanda Yunus dan kembalinya roh jahat dan Yesus dan saudara-saudaranya. Mari, puji Tuhan. Saya mau baca 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Ini orang Farisi ahli Taurat sebetulnya banyak bohong, saudara ya. Sok aja dia mau ngetes Yesus. Tuhan kan lihat hatinya, saudara. Buktinya mereka keras kepala. Dia minta tanda lah begini. Apa jawab Yesus? Ayat 39. Tapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Oh, kenapa tanda Nabi Yunus? Karena Yunus kan bandel, saudara. Keras kepala awalnya kan. Ya, disuruh ke Niniwe dia pergi ke Tarsis. Ini suatu sadar dia. Nggak usah suatu tanda, dia minta tanda apa nih? Ya, tentang akhir zaman atau tanda apa, mujizat atau pokoknya ngetes Tuhan Yesus. Maka Tuhan katakan, angkatan yang jahat ini langsung Tuhan to the point. So, memang jahat itu variasi orang. Dia pintar hanya teori tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Maka Tuhan berkatakan, gak ada selain kamu lihat tanda Nabi Yunus supaya bertobat, saudara ya. Maka Tuhan berkata ayat 40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan saja 3 hari 3 malam, demikian juga manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Apa maksudnya di sini? Yang pertama bicara Yunus dan Yesus. Yunus sampai dimasukkan karena keras kepala, karena bandel jahat. Yunus kan jahat, bandel, tidak taat kepada firman, tahu teori, tahu firman Allah, tapi tidak menjadi melakukannya. Disuruh kepada Tuhan ke Niniwe, dia pergi Tarsis. Dia jauh dari hadapan Tuhan kalau sudah baca dari kitab Yunus ya. Demikian supaya sadar, supaya mereka jangan jahat sama Tuhan. Nanti kalau jahat ditelan, saudara, mati saudara. Untung Yunus ini karena anugerah Tuhan bisa dimakan, dipelihara sama Tuhan melalui ikan yang besar. Ya mungkin ikan paus itu. Cuma nggak disebut ikan paus tapi ikan yang besar. Supaya dia tahu sadar ya. Dan kedua tentang Yesus tinggal anak manusia tinggal dalam rahim bumi, artinya apa? Itu karena kasih Tuhan ya. Supaya dia sadar bahwa nanti Yesus akan mengampuni segala dosa umat manusia. Dia rela mati di atas kayu salib ya. Jadi ada dua hal yang cerita yang berbeda. Yunus tahu ini orang jahat ya. Yunus artinya apa? Yunus itu karena dia keras kepala. Orang Farisi ahli Taurat banyak keras kepala. Tapi Yesus datang untuk menebus dosa manusia sampai Yesus tiga malam ya dalam kuburan. Tapi pada hari ketiga Yesus bangkit itu supaya bertobat. Demikian firman Tuhan buat kita semua, supaya kita jangan seperti Yunus yang keras kepala, jangan bandel, tapi belajar kita taat. Ingat cintanya Tuhan Yesus. Mari. Yesus berkata manusia tinggal di dalam rahim bumi tiga malam supaya kita lihat cintanya Tuhan luar biasa. Yesus rela mati berkorban yang memberikan terbaik. Maka Tuhan berkata dalam Yohanes 19, tetelestai, semuanya sudah selesai. Ya, Tuhan tidak mungkin mati di salib lagi. Sudah selesai. Sekarang tergantung dari respon kita. Cinta Tuhan sesungguh atau tidak. Terus berikutnya, pada waktu penghakiman, orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Maka Tuhan ngomong langsung, Niniwe saja jahat bertobat setelah berita Yunus. Jadi itu tujuan dari Tuhan supaya orang Parisi ahli Taurat juga bertobat mendengar berita tentang Yesus Kristus ya. Karena Yesus telah turun, Yunus masuk dalam 3 hari ya, ada dalam tubuh ikan besar. Yesus juga dimati dari sekali. Artinya untuk menebus dosa umat manusia. Supaya sadar kamu harus bertobat.
Karena Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita semua. Ayat 42. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ratu selatan siapa tuh? Raju Seba. Itu daerah Arab Selatan, saudara, di selatan Arab, saudara, dari Ratu Seba di sini, ya. Itu saja orang yang bukan Yahudi, dia belajar kepada Salomo. Ya, Salomo kan keturunan dari Israel, saudara, ya, keturunan dari Yakob, ya. Kalau kita lihat ini, ya, dari keturunan Sem yang sudah kita baca nih, itu saja belajar, saudara. Demikian menyinggung ahli Taurat supaya belajar kepada Tuhan Yesus, rendah hati. Ini raja saya baca rendah hati, mau belajar. Kalau saudara baca di dalam 2 Tawari, saudara, lihat saya mulai 2 Tawari pasal 9 ayat 1, saya mau baca. Ketika ratu negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapnya segala yang ada di dalam hatinya dengan dia. Dia kaget, saudara. Ya, kata Raja Seba sih banyak belajar, ya. Ayat yang kelima, dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai ku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Wah, coba ini Ratu Seba memuji kepada Salomo. Demikian Tuhan singgung supaya mereka belajar kepada Tuhan Yesus, takut dan rendah hati. Terus berikutnya, kembalinya rojat. Apabila rojat keluar dan manusia pun mengembara ke tempat yang tandus mencari perhentian, tapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggal itu. Maka pergilah ia, dan batin rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripada padanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini, ya. Jadi Tuhan bicara angkatan jahat Farisi, ahli Taurat, ya. Kalau tidak menyimpan firman Tuhan, akan diserang dengan roh jahat. Jadi di sini kita bisa belajar, supaya di sini kita belajar harus taat kepada firman Tuhan. Jangan seperti Yunus yang keras kepala, ya. Niniwe saja yang jahat bertobat, ya. Mari kita semua bertobat. Jangan keras kepala seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Sehingga demikian roh jahat itu akan kembali, akan menyerang. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis seperti singa mengaum mencari siapa yang bisa telan, saudara. 1 Petrus 5 ayat 8. Saya mau baca 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum mencari orang yang bisa ditelan, ya. Kembalinya iblis itu akan lebih jahat kalau kita sudah bertobat. Jangan sekali-sekali kembali kepada kehidupan yang lama. Kalau kembali kepada kehidupan yang lama, dikatakan sini, demikian akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Mari kita semua bertobat. Sekali bertobat, terus kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Terus ayat 346 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Ayat 50 yang terakhir, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Amin. Jadi penekanan Tuhan Yesus supaya setiap orang harus melakukan kehendak Bapa di surga, punya sifat taat. Kepada orang Farisi, kepada ahli Taurat, semua disampaikan supaya contoh menjadi orang kalau ingin ikut Yesus, menjadi bagian daripada famili keluarga Tuhan, ya, keluarga dari Tuhan Yesus. Dia dengan saudaraku laki-laki, ya, semua termasuk sebagai siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang surga, dialah saudaraku laki, dialah saudara perempuan, dialah ibuku. Jadi menjadi keluarga Allah kalau punya sifat taat. Baik Bapak Ibu, kalau ingin masuk dalam keluarga Allah, ikutlah firman Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, supaya melakukan kehendak Bapakku di surga. Itu firman Tuhan. Luar biasa.
Biar firman-firman yang selalu kita dengar akan mengubah paradigma kita, akan mengubah perilaku kita. Milikilah sifat seperti Tuhan Yesus. Ada 5 sifat yang sudah saya terangkan. Yang pertama, kasih. Kasih vertikal dan horizontal. Ya, konsep kekristenan itu selalu 2, vertikal dan horizontal. Satu kepada Bapa di surga, satu kepada human being sebagai manusia kita ciptaan Tuhan, ya. Yang kedua, kita punya sifat taat. Taat kepada Tuhan, taat juga kepada gereja, taat kepada gembala, taat kepada suami, istri, ya, taat, pokoknya punya sifat taat. Yang ketiga, ya, rendah hati. Harus kita rendah hati seperti Yesus direndah hati. Dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan, aku lalu lemah lembut dan rendah hati. Yang keempat, sifat Yesus setia. Mari kita menjadi jemaat hamba Tuhan yang setia. Yang kelima, hiduplah di dalam kekudusan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Tanpa kekudusan, kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau hidup kudus, jadilah kudus. Karena aku kudus, kata firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1. Biar hari-hari kita melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Ada satu sobatku, yaitu Yesus, yang tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Kita belajar di sini, ingat firman Tuhan, supaya kita belajar rendah hati, taat kepada firman Tuhan. Jangan seperti Yunus yang bandel, bertobat. Niniwe bertobat, diselamatkan. Jangan keras kepala, ikuti firman Tuhan, lakukan kehendak Bapa di surga. Karena iblis seperti singa mengaum-ngaum. Jangan berikan kesempatan kepada iblis, Efesus 4 ayat 27. Tapi biar kita menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Immanuel. Amin.